tahun Kota Makassar yang ke-414. Nah, menurut Anda nih apa persoalan yang masih krusial di usia Makassar ke-414? Anda yang tinggal di Makassar nih atau pernah ke Makassar begitu ya, ada menurut Anda permasalahan-permasalahan di Kota Makassar yang perlu untuk dibenahi? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 dan juga pesan singkat di 0811 4102 3 kali. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Kami nantikan partisipasi Anda penelpon selanjutnya setelah pendengar kita. Ada Pak Abdullah di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa Pak? Saya Ari, Pak Kidam. Pak Ari di Makassar. Di Makassar, Pak Kidam. Pak Ari, tadi mohon maaf nih, WA-nya belum sempat ditanggapi oleh Pak Ustadz ya, karena waktunya terbatas. Boleh gabung lagi insya Allah besok-besok ya. Oke. Terima kasih, tidak apa-apa. Pak Ari sebagai warga kota Makassar. Ya, betul. Oke. KTP Makassar. KTP Makassar. KTP elektroniknya. Ini lahir dan besar di Makassar, Pak Ari? Tidak. Oh, tidak. Saya lahir di salah satu kabupaten, Pak. Oh, baru ke Makassar tahun 90-an. Oh, 90-an ke Makassar. Oke, sudah lama sekali di Makassar. Oke, tentu banyak tahu dan mungkin ada catatan-catatan juga nih yang ingin disampaikan jelang hari ulang tahun Kota Makassar. Silahkan, Pak Ari. Ya, pasti Pak Kidam. Saya ada catatan sebenarnya. Ya. Ya, yang paling krusial yang saya rasakan ya sama di Makassar. Yang pertama begini, saya mau ucapkan dulu dirgahayu 114 tahun Makassar FC. Ya. Kemudian catatan saya ini bisa dianggap kritikan atau masukan saja kepada pemerintah kota dan atau Pak Dani dengan jajarannya ya. Ya. Hal apa pertanyaannya bagaimana ini? Hal apa ya? Persoalan apa begitu? Ya, yang menurut Anda perlu dibenahi. Selain persoalan banjir dan kemacetan ya, ini kan sudah berulang-ulang juga ya. Banjir dan kemacetan ini belum terselesaikan juga dengan baik. Masih banyaknya genangan, kemudian macetnya juga di beberapa titik di Kota Makassar yang otomatis mengganggu kelancaran aktivitas kita. Terkait dari itu, masalah sampah juga saya pikir sudah pengangkutan sampah itu sudah bagus ya, sudah bagus, sudah rutin. Cuma persoalannya di sini begini Pak Idam, saya lihat itu got-got itu tidak diadakan pengerukan. Jadi drainase itu tidak ada action. Saya tidak tahu, entahlah mungkin di jalan-jalan yang lain mungkin ini, tapi di tempat kami ini di Kecamatan Bontoala ini saya lihat masih banyak sampah di drainase ya, jadi tidak diangkat. Takutnya nantinya ini persoalan baru lagi ini. Kita di sini sebenarnya bebas banjir. Takutnya nanti ini tidak diselesaikan ini persoalan sampah dan drainase, persoalan sampah yang memenuhi drainase ini, ini akan menimbulkan banjir lagi nantinya ini Pak Idam. Jadi maksud saya begini, sebelum kejadian sesuatu terjadi, harusnya sih sebenarnya dicegah memang ya Pak Idam. Ada tindakan preventif. Kemudian soal dari terkait yang berikutnya itu terkait dengan pelayanan publik Pak Ida di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Ini saya masih melihat ya yang berada di posisi itu yang bagian depan yang khusus untuk pelayanan bagi masyarakat warga itu masih memakai istilah kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Itu ya begini Pak Idan tahu ya saya maksudnya begini,
kalaupun istilahnya memang harus ada yang dibayar, Ya. ya terus terang saja lah. Jadi jangan kita melayani warga, karena memang kan tugasnya pemerintah kota dan jajarannya kan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga. Ya, kenapa saya bilang begini? Karena saya pernah alami sendiri Pak Idan. Seperti apa Pak Ari? Saya pernah begini, saya kan pindah domisili ini dari KTP elektronik saya ini beda dengan domisili saya sekarang. Jadi saya sebagai warga yang baik ingin memperbaiki data pribadi dan data yang ada di pemerintah kota yang dia catat. Pada saat pilkada, saya kan otomatis mempengaruhi di mana tempat saya memilih ya. Saya perbaiki ke sana di Kecamatan Bontoala ya. Itu saya diminta untuk proyeknya itu katanya saya harus dilengkapi dengan apa ini? Surat nikah. Tanda nikah asli. Waduh, saya bilang, kenapa begini lagi? Ini kan tidak mungkin istrinya orang saya kasih masuk di dalam kakak saya dulunya. Ya. Istri saya. Kenapa harus ada lagi, nikah lagi yang harus kita lengkapi? Jadi saya bilang gimana? Mau dirubah atau tidak? Dan tidak bisa Pak, karena ini. Jadi banyak neko-nekonya. Jadi, jadi saya sebagai warga agak kecewa jadi ya tidak usahlah rubah data. Sampai sekarang masih data yang lama. Oh, jadi tidak tervalidasi. Gimana? Baik. Jadi tidak berubah ini. Itu yang diperpesan ya. Baik. Jadi masih di jalan yang dulu. Jadi maksudnya dulu kan saya di Andalas. Karena saya di Temu. Tapi masih satu kecamatan. Ya. Nah, pada saat ini saya merasa agak dipersulit. Baik. Kalau misalnya ini kita semuanya janganlah pakai istilah kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Justru harusnya dibalik ya. Baik. Kalau bisa dipermudah ya kenapa mesti dipersulit begitu? Oke. Nanti kami teruskan insya Allah Pak Ari. Siap. Antara lain saya saja. Terima kasih Pak Ari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, terima kasih. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini juga punya catatan khusus begitu ya untuk Kota Makassar jelang hari ulang tahunnya ke-414. Ada beberapa tadi menurutnya persoalan terkait banjir, kemacetan, sampah, juga keluhannya ini drainase got tidak ada pengerukan begitu ya, apalagi jelang musim penghujan khususnya di daerah Bontoala, termasuk juga terkait masalah pelayanan publik. Pengalaman yang dirasakan Pak Ari tadi ya, ini ketika mengurus begitu dokumennya merasa dipersulit seperti itu. Kita terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi setelah Pak Ari di Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Ferry di Ponegoro. Pak Ferry di Ponegoro, Makassar. Oke. Pak Ferry, jelang hari ulang tahun Kota Makassar nih, Pak Ferry sebagai warga Kota Makassar, tentu ada hal-hal yang ingin disampaikan biar Makassar lebih baik lagi ke depannya. Ya. Menjelang ulang tahunnya Kota Makassar yang 414 ya. Betul Pak Ferry. Itu yang pertama, itu yang harus dibenahi itu layanan publiknya. Layanan publiknya. Iya. Ada pengalaman Pak Ferry terkait pelayanan publik ini yang dikeluhkan? Kalau layanan publik, ya itu saya pernah ngurus KTP juga. Iya. Dipimpong lagi, disuruh ke catatan sipil lagi. Disuruh ke catatan sipil, bawa itu berkas-berkas yang mau ditandatanganin. Ya. Terus dimintain biaya administrasi lagi. Seperti itu. Itu terus yang kedua itu apa lagi Pak? Tempat wisata juga perlu dibenahi. Tempat wisata perlu dibenahi. Oke.
Iya. Dan itu kan juga yang di Jalan Nusantara itu kan katanya mau dijadiin wisata kuliner. Oke. Ya kan? Itu saya kira itu lebih bagus lagi kalau dijadiin wisata kuliner. Oh, oke. Karena kalau kan depan pelabuhan kan. Jadi kalau orang-orang yang dari luar kota Makassar datang berkunjung, apalagi menggunakan transportasi laut, itu langsung bisa berkunjung ke tempat wisata kuliner. Dan ini sudah lama disampaikan akan diubah jadi wisata kuliner, namun belum begitu Pak Ferry ya, sampai sekarang. Iya, belum nampak itu. Jadi itu tempat-tempat hiburan juga sebaiknya memang dialihkan menjadi tempat wisata kuliner. Tempat wisata hiburan kuliner. Malam ya kan? Ya. Seperti itu. Baik. Dan juga transportasinya. Transportasi? Iya, transportasinya juga itu perlu dibenahi juga. Maksudnya seperti apa ini Pak Ferry? Ya, itu transportasi umum itu macam PT-PT perlu dioperasikan lagi kembali karena kan anak-anak juga sudah mulai sekolah. Oke. Karena kan anak-anak juga kan banyak yang gunakan transportasi umum PT-PT kan. Dan juga mudah-mudahan tarifnya juga itu nggak dinaikin. Tarif PT-PT ya? Iya, tarif transportasi. Ya. Seperti itu. Baik. Itu ada lagi Pak? Dan juga itu masalah sampah juga itu sekarang sudah mulai berjalan baik juga sekarang. Ya, saya kira mungkin itu yang sementara begitu ya. Baik. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Siap Pak Ferry, sehat selalu Pak Ferry. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ferry di Diponegoro Makassar. Sebagai warga Kota Makassar begitu ya yang menyampaikan beberapa catatan. Ini pendengar kita warga Makassar khususnya yang mengeluhkan terkait layanan publik ini merasa dipersulit begitu ya. Tadi bahkan sampai menggunakan perumpamaan katanya kayaknya kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah. Termasuk Pak Ferry tadi mengeluhkan juga ini termasuk diminta biaya administrasi dan merasa dipersulit seperti itu. Beberapa yang disampaikan juga tadi terkait di Jalan Nusantara ini pemerintah sempat menyampaikan akan dibuat wisata religi, wisata kuliner di sana, namun sampai saat ini katanya belum terlaksana. Apa yang menjadi kendala begitu, termasuk tempat wisata di Makassar berharap dibenahi. Kita terima penelpon setelah Pak Ferry di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada yang saya lupa ini Bung Idam. Baik, silakan singkat Pak Abdullah. Begini, ini karena sudah umurnya sudah lama, 414 tahun. Kalau bisa ada kebun binatangnya Makassar. Ada kebun binatang. Ini supaya Kota Madia Makassar dan Sulawesi Selatan mencari kembali bekas kebun binatang itu. Iya, dicari kembali supaya kebun binatang itu bisa kita kembalikan kebun binatang ada di Makassar. Baik, terima. Karena tahun-tahun 60-an ada kebun binatang di Makassar. Oke. Iya, bayangkan saja orang masih dalam keadaan belum begitu kaya Makassar, sudah ada kebun binatangnya, sekarang tidak ada tempat hiburannya. Baik, iya. baik. Jadi ini supaya tempatnya dulu kebun binatang itu dicari, dikembalikan ke Taman Makassar atau Sulawesi Selatan ini kebun binatang ini segera dicari karena ini milik Pemda atau Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Abdullah. Ya, supaya ini digali kembali. Baik. Dikembalikan itu tanah itu. Baik. Terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Kebun binatang adakan lagi dong seperti itu ya di Makassar seperti memorinya Pak Abdullah di tahun 60-an ya. Dan agar tidak jauh-jauh lagi di Makassar pun ini sebagai kota metropolitan ada kebun binatangnya tersendiri. Baik, nanti kami akan teruskan untuk masukan yang disampaikan. Ada yang lain pendengar, persoalan apa yang masih krusial di usia Makassar ke-414 ya. Anda silakan, selain warga Makassar tentu juga boleh menyampaikan masukan-masukan Anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.
selamat pagi. Saya Samsul Bahri di Makassar. Pak Samsul Bahri di Makassar. Silakan Pak Samsul sebagai warga Makassar. Menarik, saya nih lahir di Makassar. Masya Allah. 60. Jadi menurut saya yang menjadi perhatian pemerintah harusnya ini pelayanan publik. Pelayanan publik. Seperti pengurusan KTP, surat kakak apa. Yeah. Ini saya salut dengan di Samsat. Di Samsat itu sudah menyebar tempat-tempat pengurusan SIM, pengurusan STNK itu nggak ada rewel. Saya baru-baru urus STNK itu cuma biasanya kan diminta KTP, diminta apa, ini kan enak sekali. Artinya kenapa kan harusnya pemerintah percayalah rakyatnya. Kalau memang dia bermasalah kan pasti ada kode etik di situ. Nah itu harusnya pengurusan yang di kelurahan, camat apa itu sama dengan di pengurusan Samsat di Samsat. Yeah. Nah itu, ya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, angkutan kota. Ini kan ada PT-PT. Saya mengamati hampir tiap hari, itu banyak angkutan kota sepertinya tidak layak jalan lagi sebenarnya. Jangan nanti beresiko yang menelan korban baru dibenahi. Kalau memang itu tetap mau dipertahankan kendaraan yang punya, ya harus perbaikilah, didikolah, apalah. Yeah. Nah, sekarang itu kan seperti kendaraan apa yang sebenarnya tidak layak jalan menurut saya. Dan ada aturan di care kendaraan. Nah pasti kalau itu di care itu kendaraan pasti tidak layak jalan. Tapi pasti juga sekarang kalau mobil itu yang saya lihat jalan pasti mati care itu, tidak pernah di care itu. Ya. Kalaupun di care ya mungkin ada permainan di dalam. Kenapa bisa lolos kan itu udah peok-peok, udah apa, pasti nggak lolos. Saya kira itu Pak Irfan yang menjadi perhatian angkutan kota dengan pelayanan harus dimaksimalkan. Samsat Samsat sekarang luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Kalau kelebihannya Samsat apalagi Pak yang perlu biar jadi masukan begitu? Banyak, tidak pernah dipersulit. Kalau memang itu aturannya tidak bisa diurus langsung, ya memang dia tolak. Dia tolak, harus dilengkapi. Nah sekarang kan kelurahan harusnya begitu. Seperti kalau KTP mau diganti, ngapain apalagi dipersulit harus urus dari bawah. Kan harusnya diganti, saya seperti SIM kita mau ganti. Ke sana kita ganti apa isi data, oke. Kalau ada perubahan minta bukti apa perubahan. Seumpama dia dari dokter Andes menjadi dokter, itu kan minta ijazah aja diminta kalau Nah sekarang kan kalau di kelurahan itu mulai kita dari bawah, RT ambil pengantar ini, itu kan susah. Samsat saya luar biasa menurut saya pelayanan Samsat. Ini yang perlu dicontoh begitu ya. Kalau saya itu perlu dicontoh, termasuk di di bandara yang begitu bandara kan enak sekali kita masuk, tidak ada pokoknya memenuhi persyarat kita bisa lolos. Baik. Nah, sekarang kan di kelurahan luar biasa menunggu sampai berapa hari, jadi 1 hari asal ada belangko. Kalau KTP itu kita harus menunggu karena prosesnya terlalu Yang kedua Pak Ibu Irfan, kalau bisa proses itu dipotong, dipersingkatlah. Oke. Enggak usah lama. Masa KTP harus nunggu ini berapa hari, apalagi kalau cuma pergantian apa. Iya, kan itu susah. Baik. Nah, itu yang kendala sekali masyarakat ini. Siap, Pak Samsul. Pokoknya sampai jadi teladan. Mudah-mudahan lebih baik lagi di usia ke-414. Terima kasih Pak Samsul. Siap. Sama-sama. Pak Samsul di Makassar, sebagai warga Makassar yang lahir di Makassar begitu ya. Ini ternyata masalah pelayanan publik beberapa pendengar kita mendominasi begitu ya, masih dikeluhkan di Kota Makassar yang merasa susah begitu. Pak Samsul berharap ini dipotong begitu proses-proses yang tidak perlu, dan tadi salut dengan layanan yang dilakukan oleh pihak Samsat. Kami terima penelpon setelah Pak Samsul di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Andi Akbar di Makassar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Bidangnya bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak Jono, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Roman. Saya kira perkembangan Kota Makassar luar biasa ya. Tapi di samping luar biasanya perkembangan juga ada
mungkin hal-hal yang perlu dibenahi lah. Ya. Yang pertama saya kira untuk pemerintah Makassar itu dari hari ke hari saya lihat itu pasar-pasar tradisional perlu dibenahi Pak, perlu ditertibkan karena tambah hari tambah semrawut dan itu bisa menimbulkan kemacetan. Ya. Dan tidak memberikan kenyamanan lah kepada baik pengguna jalan maupun kepada orang-orang yang ingin belanja di pasar itu. Ya. Jangan kita hanya utamakan uang, tapi tidak memperdulikan yang namanya kenyamanan. Ini saya lihat beberapa di pasar tradisional ya. Ini karena tidak adanya penataan, tidak adanya penertiban yang tegas dari pemerintah. Ada semacam pembiaran lah. Ini kenapa dibiarkan seperti itu Pak? Pertama di Panampu, itu setiap hari di situ Pak, dan itu lalu lintas itu mobil-mobil gandeng di situ. Nah di situ depan pasar dibiarkan di ponjol-ponjol di situ, menempati badan jalan atau apa? Kenapa itu tidak ditertibkan itu? Hanya karena Anda ingin mengejar setoran, akhirnya membiarkan kita sebagai pengguna jalan itu kesulitan. Tolonglah itu pasar-pasar tradisional. Tapi kalau memang Bapak beranggapan bahwa pasar tradisional itu adalah memang kesannya semrawut, ya apa boleh buat. Tapi berikan pernyataan yang tegas. Bahwa pasar tradisional memang itu ada memang kesannya semrawut, kalau bukan tidak semrawut berarti bukan pasar tradisional. Hanya itu yang ingin pernyataan dari Bapak lah. Kalau memang itu menyatakan bahwa pasar tradisional itu semrawut, saya stop berkomentar tentang itu. Tapi kalau bukan itu kesannya, Pak benahilah itu. Itu yang perlu. Jangan selalu pencitraan Pak. Jangan selalu ini ada yang lebih penting yang perlu dibenahi, tapi Anda tutup mata. Kakak tidak melihat itu. Yang kedua, ini Kota Makassar ini, oke lah. Anda pembangunan sungguh pesat majunya. Tapi ada hal yang sosial yang perlu Bapak, yang selama ini sering terjadi di Makassar. Jangan sampai Kota Makassar dijuluki adalah kota tawuran. Oke. Iya. Ada beberapa titik. Ada di Lembo. Ada di Burukan sana itu, ujung tanah. Ada di Adipura. Ini di tempat-tempat ini selalu ada tawuran. Tapi kenapa pemerintah tidak serius untuk menangani hal itu? Buat apa pembangunan maju? Buat apa ekonomi maju? Kalau setiap hari orang tawuran, warganya tawuran. Sebenarnya kita ini Kota Makassar menjadi kota tawuran. Tolong dibenahi itu. Tidak usah kita, artinya kita dulu mencari apa, selalu sibuk Jakarta Makassar, tapi daerah Anda sendiri tidak bisa dibenahi dengan baik. Itu tawuran. Kita kan cuma merasakan itu masyarakat. Ya betul. Iya, cuma merasakan. Ini pertanyaan apa sih tujuan utama sebenarnya pemerintah ada. Iya. Ya jangan pakai hanya ekonomi saja kita, tapi ketertiban masyarakat itu harus diperhatikan juga. Baik. Itu yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Janganlah bangga akan pembangunan, janganlah bangga akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi di dalam itu sungguh ada semacam pekerjaan, ada ketidakharmonisan di masyarakat itu. Baik. Itu yang perlu dibenahi, pasar dan masalah tawuran ini tadi ya, tawuran. Itu yang perlu dibenahi. Yang ketiga saya kira, itu genangan air. Setiap musim hujan datang pasti ada genangan itu, ujungnya banjir. Dia telah peterani, dia di depan gubernur, dan di tempat-tempat lainnya. Kenapa Anda tidak pernah membenahi itu? Apa sih kerja Anda? Itu ada yang lebih penting dikeluarkan untuk anggaran. Kenapa itu tidak dilakukan? Baik. Iya. Setiap tahun kok itu masyarakat itu teriak mengeluh akan hal itu. Kenapa? Mengangkat sedimen air itu yang dari selokan itu mungkin salah satu solusi ya. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Sistem drainase di kota kita ini memang buruk, sangat buruk. Tapi kenapa pemerintah tidak pernah membenahi itu, berusaha untuk membenahi itu? Karena kita tidak tahu ini desa yang ada ini, kita tidak tahu mana pangkal ujungnya ini di mana, dia bermuara ke mana. Itu sehingga setiap terjadi musim hujan datang itu akan ada genangan akan berimbas kepada banjir. Tapi pemerintah kan tidak pernah lakukan itu, pembenahan seperti itu, tidak pernah ada serius. Baik. Kenapa Pak? Ini yang perlu dibenahi oleh pemerintah.
apa gunanya Anda mendapat adipura setiap tahun, tapi toh kalau banjir saja Anda tidak bisa benahi. Baik. Percuma itu adipura itu dipajang di sana, Pak. Tidak ada gunanya juga. Jadi itu masyarakat itu tidak menolong masyarakat pada saat datangnya banjir. Baik, dan ini berulang begitu Pak Andi Akbar ya. Iya. Baik, Pak Andi Akbar. Itu 3 catatan penting begitu ya, yang krusial. Baik. Ini harus jadi perhatian, Pak. Kita tidak usah lagi cari-cari hal-hal yang lain, yang baru. Ini sudah kita benahi ini dulu Kota Makassar lah. Benahi dulu ke dalam lah. Baik. Apa yang perlu dibenahi? Jangan hanya duduk dia saja di kantor duduk manis, tapi sekali-kali turun ke lapangan. Gitu. Nanti insya Allah kami akan teruskan Pak Andi Akbar ya. Dan terakhir, saya kira alangkah baiknya setiap pemerintah sebelum mengambil suatu kebijakan, turunlah ke lapangan melihat apa yang perlu dibenahi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga betul-betul kebijakan yang Anda Bapak ambil itu bisa betul-betul memang bisa mengena masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat. Jangan asal ambil kebijakan hanya untuk mementingkan kepentingan salah satu pihak saja. Baik. Tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu harus dilakukan oleh pemerintah sekarang, Pak. Baik. Setelah kita turun ke bawah, Pak, sebelum mengambil suatu kebijakan. Baik. Sehingga betul-betul kebijakan Anda Bapak ambil itu betul-betul mengena dan tepat sasaran. Baik, terima kasih banyak Pak Andi Akbar sudah menyampaikan masukan-masukan Anda untuk Makassar lebih baik begitu ya ke depannya. Siap, terima kasih. Selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Akbar yang begitu cintanya tentunya ya dengan Kota Makassar dan berharap Makassar lebih baik lagi ke depannya. Termasuk ini beberapa pendengar kita yang juga menyampaikan ya sama seperti Pak Andi Akbar tadi terkait tawuran. Ada Pak Daeng juga yang menyampaikan kalau daerah lain perang mungkin pakai parang, ini kalau di Makassar sering-sering pakai busur seperti itu. Termasuk juga ada yang bergabung Makassar juga yang perlu diperhatikan adalah berita sering perangnya atau tawuran seperti itu ya. Baik, Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, ini beberapa pendengar kami tadi warga Makassar semuanya yang bergabung ya. Ada Pak Abdullah, Pak Ari di Bontoala, Pak Ferry di Ponegoro, ada Pak Samsul juga tadi, ada Pak Andi Akbar. Dan Anda yang lain pendengar warga Makassar, luar Makassar juga boleh ya. Untuk Anda yang pernah ke Makassar mungkin ada catatan-catatan untuk Makassar lebih baik, boleh Anda sampaikan di 082134 Kami jeda dulu pendengar, kami akan kembali sesaat lagi. Dede, buntu mi sedeng. Bu Ani, jangan buang sampah di selokan, Bu. Tidak apa-apa, Bu Lis. Hujan deras, nanti kan dibawa air. Ada apa ini, ibu-ibu? Hujan-hujan kok ngerumpih? Pak RT, mau kemana ke hujan-hujan? Ya, lihat selokan kita, Bu. Airnya lancar aja mengalir. Ini kok masih ada sampah? Sebentar juga tidak ada, Pak. Nanti dibawa air pergi. Bukan begitu, Bu Ani. Biasakan buang sampah jangan di selokan. Kita tidak mau kan, Bu, kebanjiran seperti minggu lalu akibat selokan yang buntu? Ya, mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya bersih dan indah. Lingkungan bersih, keluarga sehat, anak-anak lebih berprestasi. Hobi bersepeda? Mau dapat hadiah? Yuk, semarakan rangkaian Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-76 tahun. RRI Makassar menggelar kegiatan fun bike hari Minggu 28 November 2021 pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di pelataran RRI Makassar. Tunggu apa lagi? Ikuti dan meriahkan kegiatan fun bike RRI Makassar. Untuk pendaftaran, silakan langsung ke bidang layanan pengembangan usaha RRI Makassar, Jalan Primorade nomor 3, Makassar, atau bisa menghubungi kontak person di 0813 5513 7316 atau di 082 290 361 990. Pergi pakai sepeda, pulang bawa hadiah bagi yang beruntung. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia.
Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Apa kata Parni Hadi, wartawan senior, tentang saatnya media menyampaikan berita-berita yang memberikan harapan dan menyejukkan di masa pandemi COVID-19. Sekarang saatnya wartawan menyiarkan berita yang menyejukkan, menghibur, memberi harapan di masa darurat pandemi corona ini. Kalau berita semua yang ditampilkan menakutkan, mencekam, saya kira tidak membantu suasana. Tolong, misalkan tampilkan kisah sukses para penyintas corona, tampilkan, sengaja tampilkan bahwa ada harapan. Jangan semua yang jumlah naik, itu kenyataan, tapi imbangi mereka dengan berita-berita yang menyejukkan, memberi harapan. Bangsa ini perlu optimisme. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Nada indah terlintas kita ciptakan, satu lagu yang baru dalam bayangan. Katakan sesuatu, lirikan kata, ketuk irama, lantun melodi, untuk bergaya sejenak suka-suka. Lintas Makassar Pagi.
Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi, dan selamat pagi untuk Anda yang juga saat ini tengah menyaksikan streaming YouTube dan Facebook RRI Makassar. Nah, topik opini publik pagi hari ini, persoalan apa yang masih krusial di usia Makassar ke-414 yang diperingati setiap tanggal 9 November. Kami terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, warga Goa ya, yang sering ke Makassar tentunya. Oke, ada Pak Wahyu? Ya. Oke, Pak Wahyu di Goa. Silakan Pak Wahyu. Saya ucapkan dulu selamat ulang tahun ya buat Kota Makassar. Ya. Saya warga Goa tapi lahir di Kota Makassar. Ya. Besar di Kota Makassar. Di mana lagi Pak Wahyu? Di daerah apa lagi? Saya besar di daerah Beruanging. Oke. Saya lahir di Kalukubo II. Yang selalu punya kenangan kalau lewat situ ya? Iya, ingat masa kecil. Ingat masa kecil. Ingat masa kecil, ingat masa lalu. Nanti tahun 89 baru pindah ke Goa. Oke. Dan ini punya niatan untuk punya investasi di Makassar begitu ya? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Oke, silakan Pak Wahyu. Yang menjadi persoalan ini masalah ruas jalan saja ya. Karena masalah parkiran itu kayaknya masih belum teratur. Apalagi tuh kalau kita lewat di jalan veteran itu, veteran utara ya, yang tembus ke Bandang, nah biasa situ semrawut masih parkiran kendaraan itu masih belum teratur. Itu yang perlu dibenahi. Nah ini juga kan gunanya untuk memperlancar arus lalu lintas. Terus yang di Jalan Ahmad Yani itu yang perlu dibenahi lagi karena sudah tertulis di situ dilarang parkir sampai lampu berikutnya. Tapi terkadang masih banyak kendaraan yang parkir, kendaraan roda 4. Dan terkadang ada petugas di situ tapi kayak dilihat-lihat saja. Jadi itu harapan saya, semoga papan bicara itu bukan hanya sekedar pajangan saja. Tapi dipatuhi karena di situ kan Jalan Ahmad Yani sudah tertulis besar tulisannya. Dilarang parkir sampai lampu berikutnya, dan masih ada biasa parkir di situ. Dan terkadang itu memicu kemacetan. Jadi harapan saya ini untuk di ulang tahun Kota Makassar ini masalah ruas jalan saja ya. Mudah-mudahan bisa parkirannya lebih teratur, lebih lebih rapi lah. Supaya kita yang pengguna jalan ini lebih nyaman dalam berkendara. Dan yang lain-lain kan teman-teman lain itu masalah banjir apa segala macam ya, itu juga perlu diperhatikan. Kayak di veteran itu memang genangan air kalau hujan keras ya, hujan deras kayak kemarin itu saya lewat situ tuh genangan air memang di sekitar pertigaan Boulevard. Pertigaan Boulevard. Itu genangan air itu barangkali mungkin bisa diantisipasi ya. Ya memang sih artinya bukan pekerjaan mudah, tapi setidaknya adalah perhatian di situ untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin seperti itu Bang Ida, harapan saya. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Ya, semoga Makassar ini adalah kota kecintaan kita ya. Walaupun saya sudah beralih menjadi warga Goa. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Kabupaten Goa ini, namun lahir di Makassar begitu ya, dan sangat cinta dengan Kota Makassar. Catatan yang disampaikan tadi terkait masalah perparkiran di beberapa titik yang dinilai masih semrawut. Anda yang lain pendengar, persoalan apa yang menurut Anda masih perlu dibenahi begitu ya di hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-414 yang diperingati besok. Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon di 082134 kali 9440, termasuk Anda yang menyaksikan melalui streaming boleh meninggalkan juga komentar Anda di kolom komentar ya. Kami bacakan beberapa juga komentar masyarakat. Ini ada Pak Andi Safar, katanya kangen dengan Kota Makassar. Sudah 32 tahun saya tidak ke Kota Makassar begitu. Oke. Terima kasih Pak Andi Safar sudah bergabung bersama kami. Ini ada Pak Rahmat. Masyarakatnya masih kurang menjaga kebersihan, itu yang menjadi catatan Pak Rahmat. Terus di pantainya masih banyak yang buang sampah ke laut.
Ini juga yang perlu diperhatikan. Keberhasilan dari suatu daerah itu dilihat dari tingkat kesadaran masyarakatnya soal kebersihan. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami terkait kebersihan yang disampaikan ya. Ada Pak Adi juga, masalah tawuran, demo-demo seperti itu, apalagi yang menutup jalan raya dipalangi truk tronton, ini masih banyak ditemukan di Kota Makassar, menyusahkan masyarakat banyak saja hal-hal seperti itu. Baik, dan kemudian juga masalah stadion ini disampaikan oleh Pak Fajar begitu ya, berharap stadionnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian juga ini ada Pak Samsul yang menyampaikan terkait di lampu merah masih banyak ditemukan begitu ya, anak jalanan, pengemis, pengelap kaca yang berlalu lalang. Mudah-mudahan ini juga bisa ditertibkan seperti itu. Ada Pak Sang Dengs, ini ada Hasriani juga. Makassar indah dan menyenangkan, betah tinggal di Makassar, cuma parkir liarnya yang mengerikan. Oke, ada Pak Hamzah, saya bangga lahir dan menjadi warga Kota Makassar. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 082134kali9440 melalui telepon atau juga melalui pesan singkat seperti itu. Ada Nur Aisyah juga, akan lebih indah lagi jika kedepannya pemerintah provinsi khususnya wali kota Makassar jika kota ini dibuat seperti kota Batam, kota tanpa tiang listrik karena kabelnya dipendam atau lewat bawah tanah dan jalannya juga diperlebar. Ada Pak Adi yang menyampaikan sebagai salah satu kota yang berkembang berharap pemerintah Kota Makassar berbenah terkhusus untuk menata estetika terkait trotoar atau pedestrian, termasuk juga taman-taman kota yang dinilai sama Pak Adi masih minim, biar warga Makassar benar-benar merasakan nyaman ke depannya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Putra Ogi, Kota Makassar tanpa stadion Matoanging bagai sayur tanpa garam. Baik, terima kasih pendengar untuk komentar-komentar yang sudah Anda sampaikan, dan sebentar kami akan teruskan. Anda juga bisa mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber. Sekretaris Daerah Kota Makassar Bapak Muhammad Ansar kami akan hadirkan sebentar di dialog interaktif, termasuk Wakil Ketua DPRD Makassar Bapak Abdul Wahab Takhir dan Direktur Lembaga Kebijakan Publik Bapak Yuda Yunus dalam dialog Lintas Makassar pagi dengan topik 414 tahun Kota Makassar, banjir dan macet masih menjadi problem. Anda juga masih bisa bergabung sebentar ya di live interaktif kami. Pendengar, kami cukupkan sesi opini publik untuk hari ini Senin 8 November 2021. Sesi opini publik bisa Anda kembali ikuti besok pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sesaat kami akan bergabung dengan Pro 3 Radio untuk memperbaharui informasi Anda. Kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Dan berkar mudah-mudahan berjalan lancar semua urusan Anda di awal pekan hari ini, dan selamat memulai aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.